Hai minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Oh iya, karena berhubung Mr. Nul gak enak body, pembahasan kali ini sementara aku handle dulu ya. Oke deh, gak usah banyak basa-basi lagi. Kali ini aku mau ngebahas tentang senjata kuno, khususnya senjata kuno Pluton, yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai kapal masa depan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Tunggu dulu, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, kita cari tahu dulu yuk sebenarnya apa sih senjata kuno dan sejarahnya itu seperti apa. Nah, senjata kuno itu sendiri merupakan teknologi yang digunakan pada zaman dahulu yang diyakini menjadi kunci kekuasaan dari kerajaan kuno. Masih belum banyak informasi yang diketahui tentang senjata kuno. Selain jumlahnya yang diketahui, hanya ada 3 buah saja. Yaitu ada Pluton, kemudian Poseidon, dan yang terakhir ada Uranus. Nah, menariknya, sejauh ini dari ketiga senjata kuno yang sudah diperkenalkan, baru 2 senjata kuno yang memang diketahui bentuknya. Yang pertama adalah Pluton, yang diketahui merupakan sebuah kapal dengan persenjataan yang sangat dahsyat, yang mampu menghancurkan sebuah pulau. Kemudian yang kedua adalah Poseidon. Poseidon sendiri sebenarnya bukanlah benda atau sesuatu, melainkan adalah putri Siraosi yang diketahui memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh hewan laut. Nah, dari ketiga senjata kuno berarti hanya tinggal satu saja, yaitu Uranus, yang masih menjadi misteri dan tidak diketahui seperti apa bentuknya ataupun wujudnya. Berbicara mengenai senjata kuno, khususnya Pluton, aku sih curiga jika ada kemungkinan bahwa Pluton ini merupakan kapal yang akan dikemudikan atau dinaiki oleh kelompok topi jerami pada masa yang akan datang. Memang sih bentuk asli dari Pluton ini masih belum diperlihatkan baik di manga maupun di animenya. Namun berdasarkan dari apa yang diketahui sejauh ini, lokasi Pluton sendiri saat ini diketahui berada di Alabasta. Berdasarkan dari poneglyph yang berhasil dipecahkan oleh Nico Robin, Pluton sendiri dikatakan sedang tertidur dan sedang menantikan kemunculan seseorang untuk membangkitkannya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian adalah, bagaimana jika kemudian Luffy yang berhasil membangkitkan Pluton? Menurut aku memang saat ini Luffy dan kelompok topi jerami sedang menggunakan kapal Thousand Sunny. Dengan tantangan yang semakin besar dan ancaman juga yang terus-menerus muncul, bukan tidak mungkin jika suatu hari Thousand Sunny akan mengalami nasib yang serupa dengan Going Merry. Thousand Sunny akan hancur secara perlahan dan kemudian Luffy harus kembali kehilangan kapal kesayangannya. Namun, pada akhirnya Franky akan membuat kapal yang baru yang lebih besar lagi. Di mana kapal tersebut bisa jadi adalah Pluton. Ada beberapa alasan, aku yakin Pluton akan menjadi kapal masa depan kelompok bajak laut topi jerami. Pertama, Franky tahu tentang isi blueprint atau cetakan biru dari Pluton. Seperti yang kita ketahui, cetakan biru dari Pluton sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Terakhir, cetakan biru dari Pluton dimiliki oleh Franky. Sadar akan bahayanya, Franky pun memutuskan untuk membakar cetakan biru tersebut. Meskipun begitu beruntung, Franky sudah mengingat terlebih dahulu. Nah, berdasarkan ingatan tersebut, mungkin Franky akan mulai membuat kapal tersebut. Atau mungkin kapal tiruan dari Pluton. Ini juga ada kemungkinan berkaitan dengan alasan yang kedua. Di mana alasan selanjutnya adalah, dengan membangun Pluton, mungkin Luffy akan mewujudkan mimpi yang sebelumnya tidak pernah bisa terjadi, yaitu menghancurkan pemerintah dunia dan membuat semuanya kembali bersatu. Bakalan gila sih, jika Pluton ini benar-benar jadi kapal yang akan digunakan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk perang akhir One Piece nantinya. Seperti yang sudah aku jelasin tadi, senjata kuno diyakini menjadi elemen penting yang akan membuat kerajaan kuno berkuasa. Dan ini juga yang diyakini membuat takut 20 kerajaan lainnya, yang kemudian memutuskan untuk menyerang mereka dan 20 kerajaan ini kemudian membentuk pemerintah dunia. Dengan menggunakan Pluton, Luffy bisa mewujudkan ramalan yang ada. Nah, seperti yang aku jelasin tadi guys, kekuatan senjata kuno Pluton ini dikatakan mampu menghancurkan pulau dengan satu serangan meriamnya.
Efek ini sama dengan serangan Booster Call. Dan Luffy akan menggunakan Pluton ini untuk menghancurkan apa yang selama ini sering menjadi halangan bagi semua orang, yaitu Red Line. Di mana seperti yang kita tahu bahwa puncak Red Line juga merupakan tempat tinggal para Tenryubito dan menjadi pusat pemerintahan dunia. Oleh sebab itu, jika Luffy berhasil menghancurkan Red Line, di mana hal ini akan membuka lautan yang ada dalam cerita One Piece menjadi sebuah kesatuan. Seperti yang kita tahu bahwa dunia One Piece hanya memiliki satu benua saja, yaitu Red Line. Bentangan luas daratan yang disebut Red Line, di mana Red Line ini melintasi seluruh planet, dan dengan demikian membelah laut menjadi banyak bagian, yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Artinya jika Red Line hancur, maka siapapun bisa mengarungi lautan secara bebas. Dan membantu penduduk seluruh dunia One Piece dapat mengarungi lautan tanpa perlu melewati Red Line. Di mana hal ini akan menciptakan sebuah lautan baru yang dikenal sebagai All Blue. Selain itu, cuaca di dunia One Piece pun akan mengalami kestabilan yang dapat diprediksi kembali. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Mungkinkah Pluton ini masih ada di suatu tempat, atau justru Franky akan menciptakan Pluton kembali? Kalau punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!